Shalom Bapak Ibu serta anak-anak yang saya kasih dan cintai. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan anak-anak? Semoga selalu luar biasa baik. Karena saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semua, saya ajak semuanya untuk persiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus kita adalah penyelamat hidup kita. Tiada yang seperti Dia yang sanggup menolong hidup kita. Kita akan angkat pujian, Yesusku penyelamatku.
saudara anak sekalian, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, selamat pagi ya Tuhan, kami ucap syukur atas kasih-Mu. Pada kesempatan kali ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami beribadah ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pembukaan semester kami saat ini ke tangan kuasa-Mu, beracara atas kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau berikan tugas untuk menyenangkan hati-Mu. Bila pakai kami pada hari ini dengan sukacita ya Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pembukaan semester kami tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Anak-anak beserta dengan para orang tua dan wali serta Bapak Ibu guru sekolah Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam memasuki tahun pelajaran baru ini, kita semua menggunakan tema beriman di tengah pandemi. Beriman di tengah pandemi. Anak-anak yang terkasih, pernah bepergian naik perahu? Menuju ke satu tempat naik perahu, pasti akan menghadapi yang namanya ombak, gelombang, bahkan sering angin topan atau badai. Perahu Tuhan Yesus pada waktu itu seperti dalam firman tadi, bersama dengan murid-murid juga mengalami hal itu. Terkena ombak, bahkan angin ribut yang besar, sehingga gelombang itu membawa air nabrak ke perahu, airnya timbus ke dalam perahu, dan perahunya hampir tenggelam, oleng. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu guru dan para orang tua wali, kalau perahu mau tenggelam, goyang-goyang, takut tidak? Pasti takut. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami ketakutan. Oleh karena itu, mereka segera bergegas, lari, dan datang kepada Tuhan Yesus yang waktu sedang tidur di buritan kapal, bagian belakang kapal. Dan mereka menjerit, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus tahu tidak situasi yang dihadapi oleh para murid waktu itu? Pasti Tuhan tahu. Karena Dia adalah Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti tahu. Tuhan juga mungkin ingin tahu, ingin menguji para murid. Ketika menghadapi bahaya, kesulitan, mau lari kemana mereka itu? Ternyata para murid lari kemana? Kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan guru mereka. Itu tepat sekali. Karena Tuhan dan guru mereka adalah juga penguasa alam semesta, termasuk danau, ombak, badai, angin topan pun dalam kuasa Dia, Tuhan Yesus. Dan benar, anak-anak, ombak yang tadinya mengamuk, angin topan, dihardik oleh Tuhan Yesus, tunduk. Angin, ombak, topan tunduk, dan seketika itu menjadi teduh, menjadi tenang.
Tentu para murid saat itu seketika juga merasa aman. Mereka tidak panik lagi, tidak takut lagi. Dan lebih dari itu, mereka heran kepada kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana anak-anak beserta para orang tua dan wali kita memasuki tahun pelajaran baru? Sukacita? Tentu pasti bersukacita dan bersyukur. Akan tetapi di sisi yang lain, karena tahun pelajaran baru ini istimewa, ya, kita memasuki masih dalam suasana pandemi, mungkin juga kurang sukacita karena belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Tapi sabarlah, tetap tenang, bersyukur, sukacita. Suatu saat waktunya Tuhan pasti berikan kepada kita semua. Belajar dari pengalaman para murid, kita mesti terus percaya, beriman bahwa Tuhan yang mampu meredahkan, menenangkan, meneduhkan gelombang angin ribut. Tuhan juga akan menolong kita sepanjang perjalanan tahun pelajaran ini di dalam belajar, di dalam mengajar, dan juga di dalam bekerja. Beriman itu juga harus berbuat. Tuhan mendengarkan doa-doa kita, doa anak-anak Tuhan yang berharap sungguh kepada Tuhan, dibarengi dengan ketekunan, kerajinan, kesetiaan, ketaatan, dan disiplin serta fokus kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan, jika iman tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Beriman tidak hanya mendengar atau mendengarkan, tetapi juga harus melakukan. Kita tahu saat ini dalam masa pandemi, ya, kalau kita mendengar, tahu bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan dengan sabun, tidak berkerumun, tidak bergelombol, bukan hanya didengar, tetapi ayo, mari kita lakukan dengan sungguh, dengan tekun. Anak-anak yang terkasih, semua percaya, semua beriman, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari sepanjang tahun pelajaran ini kita fokus pada tugas dan selalu mohon pertolongan Tuhan. Kita di dalam perahu, di dalam kapal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ada sebuah lagu, ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan sepanjang tahun pelajaran ini, agar kami senantiasa dapat belajar, dapat mengajar,
dapat bekerja dengan sebaik mungkin di dalam pimpinan Tuhan. Segala gangguan, godaan, dan hambatan, biarlah Engkau berkenan menolong kami untuk bisa mengalahkannya, termasuk di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan semua dalam pimpinan berkat-Mu, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu serta anak-anak, yaitu pengumuman beasiswa prestasi tahun pelajaran 2019-2020. Saya akan membacakan dari unit SD terlebih dahulu. Kelas 2 diraih oleh Adi Esta dengan nilai rata-rata 93,2. Kelas 3 diraih oleh Grisela Vincentia dengan nilai rata-rata 89,0. Kelas 4 diraih oleh Albert Nicholas dengan nilai rata-rata 95,2. Kelas 5 diraih oleh Gabriela Dekrit Alexandra dengan nilai rata-rata 94,0. Kelas 6 diraih oleh Ebenezer Deden dengan nilai rata-rata 88,0. Kelas 8 diraih oleh Paulina Febrian Putri dengan nilai rata-rata 93,45. Kelas 9 diraih oleh Zelsa Jedija dengan nilai rata-rata 85,0. Kelas 12 AP diraih oleh
Eva Isti Faisah dengan nilai 86,16 dan kelas 12 MM diraih oleh Yifta Indriawati dengan nilai 87,60. Demikian anak-anak yang mendapatkan beasiswa prestasi pada tahun pelajaran 2020-2021. Saya mohon kesediaannya untuk Bapak Agus untuk menerima keputusan dari yayasan ini sebagai simbolnya. Terima kasih Bapak Agus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah dan kesehatan sampai hari ini. Hari ini kita mengadakan ibadah pembukaan dengan cara berbeda, yaitu online. Dikarenakan pandemi virus Corona 19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Myanmar. Saat ini kita dibatasi untuk melakukan segala kegiatan di luar, termasuk kegiatan belajar di sekolah. Siswa-siswi kami tidak bisa datang ke sekolah untuk belajar dari guru, tetapi harus melakukan pembelajaran dengan daring. Keadaan ini begitu tiba-tiba dan dilalui dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada siswa-siswi kami untuk tetap fokus belajar, sekalipun belajar dari rumah. Namun kita masih bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan diri. Guru-guru sekolah kanan tetap sedia untuk memberikan pelayanan pengajaran, sekalipun pembelajaran jarak jauh. Jangan malu bertanya jika ada yang harus ditanyakan. Maksimalkan kesempatan di rumah untuk belajar dan jangan menyerah serta bergantung pada situasi. Harus bisa belajar mandiri dan bertanggung jawab bagi diri sendiri. Tetap jaga kesehatan, harus disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat, seperti mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara rutin, memakai masker di tempat umum, selalu menjaga jarak dan menghindari jabat tangan. Di samping itu perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saudara sekalian, mari kita akan menutup ibadah hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kita memulai dengan semester yang baru untuk yayasan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Segala hal baik Tuhan buat untuk Yayasan Kanan Nusantara. Segala pekerjaan yang sempurna Tuhan lakukan. Tuhan kerjakan di dalam kondisi yang kami hadapi hari ini. Kami lihat tangan Tuhan yang sempurna untuk kami semua. Untuk yayasan, Tuhan telah mengerjakan hal-hal baik. Para guru, para anak-anak kami, siswa-siswi yang kami didik,
Tuhan telah melakukan kesempurnaan Tuhan melalui kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan, sehingga membuat kami untuk terus meyakini pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan melakukan semuanya dengan baik. Kami percaya bahwa hal-hal yang terjadi hari ini tidak menghalangi kami, tidak menghalangi cara Tuhan bekerja untuk kami semua, secara khusus untuk Yayasan Kanan Nusantara. Karena itu ke depan, sepanjang semester yang baru, tahun ajaran yang baru 2020-2021, semakin kami akan melihat Tuhan bekerja dengan baik. Karena itu, saudara sekalian, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.